Matius 5 ayat 1, 2, dan 13. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. 2. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya. 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Saya mengajak saudara untuk lebih spesifik lagi. Ayat 13 kita baca bersama-sama. Aku adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Aku adalah garam dunia. Saya mengajak saudara hari ini kita berbicara tentang garam. Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita baca dalam konteks tadi, ada pertanyaan saudara. Kamu adalah garam dunia. Siapa kamu di sini? Tadi Yesus bersama orang banyak, kemudian ada murid-muridnya duduk, kemudian Yesus berbicara, Yesus mengajar. Dalam ayat berikutnya dikatakan, kamu adalah garam dunia. Berarti yang dimaksud kamu adalah semua orang dan murid-murid Yesus yang sedang mendengar Yesus berbicara dan sedang mengikuti Yesus yang mengajar. Setiap garam yang dimaksud dengan garam berarti adalah orang atau kita semuanya yang mendengar firman Tuhan dan kita mengikuti pelajaran Yesus. Atau saya ambil singkatnya bahwa yang dimaksud garam di sini adalah setiap orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan. Amin. Hari ini adalah saudara saya adalah garam dunia. Karena saudara saya adalah orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau saya akan membawa Bapak Ibu kepada konteksnya, kenapa kok Yesus bilang kamu garam dunia? Kok Yesus gak bilang kamu pasir dunia atau kamu gula dunia, tapi dia bilang kamu garam dunia. Kita mundur ya, Bapak Ibu yang dari SMA dulu pernah belajar ilmu kimia ya. Garam itu adalah senyawa dari ion positif yang bersifat basa yang disebut kation bertemu dengan ion negatif yang sifatnya asam yang kalau dia bersatu dia menjadi satu, sifat asamnya sifat basanya sudah tidak ada lagi. Jadi garam adalah senyawa yang sifatnya netral. Sifat yang asam, sifat yang basa setelah menjadi garam tidak ada lagi. Itu definisi garam secara ilmiah. Pada waktu saudara dan saya beriman kepada Yesus, saudara dan saya mendengarkan Yesus, berarti saudara dan saya tetap mendengarkan firman-Nya. Yesus lagi mengajar, berarti saudara mengikuti pengajaran Yesus, atau dengan kata lain saudara dan saya melakukan firman Tuhan, maka sifat karakter saudara dan saya ini akan habis, akan terkikis oleh karakternya Yesus. Sehingga yang nampak pada diri kita bukan karakter saya lagi, bukan karakter saudara lagi, tapi karakternya Yesus. Itu semua garam. Saudara, Alkitab mengatakan garam kok tawar. Kalau garam itu tawar, dengan apa diasinkan? Bapak Ibu tahu kenapa garam kok menjadi tawar? Bagus saja balik lagi ke sini. Pada zaman itu, pada zaman Yesus, saudara, para pengusaha-pengusaha garam atau petani-petani garam ini, dia membuat garam, memproduksi garam itu di tepi Laut Mati. Laut Mati itu adalah laut yang berada di antara Israel yang sekarang mungkin ada Palestina, ada Yordania. Itu ada Laut Mati. Laut Mati ini laut yang kadar garamnya sangat tinggi, 3,6% lebih tinggi dari laut yang lainnya.
Jadi tingkat kadar garamnya sangat tinggi sehingga tidak ada kehidupan di dalamnya. Laut ini kalau kita berenang, kita akan terapung, karena beras jenisnya lebih tinggi. Nah, para petani garam pada waktu itu, saudara, tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang air pasang, kapan hujan deras, tidak bisa memprediksi seperti sekarang karena keterbatasan ilmu pengetahuan pada waktu itu. Sehingga pada waktu petani memproduksi garam-garam yang ada di pinggir pantai tadi sudah menjadi bubuk-bubuk garam, tiba-tiba air laut pasang menutupi seluruh bubuk garam. Setelah surut, karena bentuknya tadi ion, saudara, garam itu ion. Ion itu adalah sesuatu yang bisa larut dengan air, maka pada waktu air surut, garam mineralnya kembali ke laut asin lagi, kembali ke laut mati lagi, sedangkan butiran bubuk-bubuknya tetap pada situ. Maka pada waktu itu Yesus berkata, jika garam itu menjadi tawar, dengan apa diasinkan? Garam ternyata yang bisa menjadi tawar karena sifat garam ini melarut. Kita tahu mengapa saudara dan saya bisa melihat, mungkin punya saudara, punya teman, kalau di gereja kita betul-betul luar biasa, yes, tapi garam itu kalau berkumpul dengan garam nggak kelihatan fungsinya. Tapi kalau garam itu sudah keluar, sudah disebar, saudara, dia baru tahu fungsinya. Saudara dan saya kumpul di gereja seperti ini, kita tidak tahu fungsi kita. Tapi pada waktu kita keluar, ada di masyarakat, kita baru tahu fungsinya. Saya ini garam yang masih asin atau garam yang sudah tawar. Kenapa saudara tadi garam dikatakan tawar? Pada waktu kita percaya pada Yesus, kita beriman kepada Tuhan, maka karakter kita makin lama terkikis dan menjadi satu dengan karakter Kristus. Karakter kita menjadi hilang. Itu garam yang sesungguhnya. Pada waktu kita keluar di masyarakat, ada kumpul-kumpul, mulai jagong, ada yang main kartu pakai duit. Kita juga ikut di situ. Kita juga ikut duit di situ, saudara. Ada pesta, ada anggurnya, ada alkoholnya. Kita yuk ikut di situ, saudara. Kita juga sama-sama ada otisnya sini. Kita juga merokok. Mereka semua juga merokok. Kita juga ikut di situ, saudara. Sadar nggak bahwa identitas kita adalah garam dunia? Tapi pada waktu kita terlibat ikut semua di situ, sadar nggak kalau kita sudah tawar? Sifat Kristus sudah hilang dan kita kembali lagi ke situ. Itu yang dimaksud dengan garam menjadi tawar. Saudara dan saya diberi identitas oleh Tuhan, diberikan status oleh Tuhan sebagai garam. Saudara, kalau garam itu menjadi tawar, Tuhan bilang dengan apa diasinkan? Saudara, tadi dikarenakan kalau garamnya sudah tidak asin lagi, maka tidak ada apa, Bu? Tidak ada gunanya. Apa guna garam kali? Saudara dan saya bukan untuk masak. Saudara dan saya bukan garam untuk dapur. Guna garam banyak. Guna garam memang bisa untuk masak, tapi saudara dan saya bukan garam dapur. Saudara dan saya garam dia tunjuk oleh Tuhan. Mari kita buka Injil Lukas 14. Injil Lukas 14 ayat 34 dan 35. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? 35. Tidak ada lagi gunanya, baik untuk dan maupun untuk. Saya ulang lagi ayat 35 yang keras bersama-sama. 1, 2, 3. Tidak ada lagi gunanya, baik untuk maupun untuk, dan orangnya membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Saya yakin semua punya telinga. Tuhan bilang mendengar. Saudara dan saya mungkin tahu guna garam itu banyak.
tapi Alkitab mencatat gunanya garam cuma 2. Untuk apa saudara? Untuk apa saudara? Untuk ladang dan untuk, saya ulang lagi, guna garam itu banyak, tapi Alkitab mencatat guna garam cuma 2. Ada apa? Untuk apa? Untuk ladang dan untuk pupuk. Garam untuk ladang. Yuk kita baca garam ladang. Pada waktu itu saudara, pada zaman pemerintahan kerajaan Romawi sekitar sampai abad keempat, kalau tentara-tentara Romawi menyerang bangsa-bangsa yang lain, setelah membunuh semuanya musuhnya, maka yang terakhir sebagai penutupnya, maka tentara Romawi ini dia menembakkan garam-garam itu ke ladang-ladang. Tujuannya apa saudara? Agar bangsa yang sudah dikalahkan tadi tanahnya menjadi gersang, jadi tidak tumbuh lagi. Satu lagi ayat Hakim-Hakim 9 ayat 45. Pelan-pelan tapi hak keras ya. 1, 2, 3. Sehari-harian itu Abimelek berperang melawan kota itu. Ia merebut kota itu dan membunuh orang-orang yang di dalamnya. Kemudian dirobohkannya kota itu dan ditaburinya dengan garam. Jadi pada waktu perang selesai, semua musuh sudah dibunuh, yang terakhir ditembakkan garam semua di ladang-ladang mereka, supaya apa saudara? Gersang tanahnya, tumbuhan tidak bisa tumbuh, bahkan suketeki yang tadi malam pun tidak bisa tumbuh. Ada suketeki? Tidak bisa tumbuh saudara, karena ada garam. Garam itu tadi ternyata bisa membuat sesuatu yang di sekitarnya mati. Saudara dan saya adalah garam dunia. Dimanapun saudara berada, di perumahan saudara, di kampung Kalangasri, saat saudara ada di situ, maka seluruh pekerjaan iblis gagal karena saudara. Pada waktu kita berada di kota Ngawi misalnya, tinggal di kota Ngawi, tepatnya di Karangtengah, kejahatan yang akan terjadi di Karangtengah karena ada garam di situ, ada saudara dan saya di situ, kejahatan tidak akan terjadi. Pekerjaan iblis menggagalkan panen, tapi karena ada garam di situ, walaupun akhirnya menutup seluruhnya padi-padi itu, karena saudara ada garam di situ, maka padi tetap bisa dipanen. Saudara adalah orang-orang yang diberikan status, diberikan identitas untuk menggagalkan kerajaan iblis, untuk menggagalkan semua kerajaan setan. Apa yang setan mau buat, apa yang iblis mau kerjakan, saudara adalah orang yang diberikan tugas oleh Tuhan, yang diberikan identitas Tuhan untuk menghancurkan semuanya. Sadar gak Bapak Ibu bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang terpilih yang bisa menghancurkan kerajaan setan, kerajaan iblis dimanapun saudara berada. Pada waktu saya di kantor yang suka korupsi, saat kita masuk di dalam kantor itu, kita adalah garam. Jangan lupa identitas kita adalah garam. Maka seluruh kejahatan yang dibuat oleh iblis di kantor itu lama-lama akan terkikis, akan habis, bahkan tidak ada, karena saudara ada di situ. Itu garam untuk ladang. Nah, yang kedua, fungsi garam kedua adalah untuk pupuk. Garam untuk ladang, sudah ingat bahwa saudara dan saya dimanapun saudara dan saya berada, maka kerajaan setan, pekerjaan iblis digagalan karena saudara ada di situ. Saudara adalah orang yang menggagalkan pekerjaan setan. Saudara adalah orang yang membatalkan rencana iblis. Yang berikutnya, garam untuk pupuk. Saudara, kalau kita baca di dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggrisnya, di situ kan sebenarnya bukan pupuk, terjemahannya kurang tepat saudara. Yang betul itu bukan pupuk di situ, tapi bahan untuk kumpulan dari kotoran hewan, dari kumpulan dari kotoran hewan yang dimaksud, karena bahasa Inggrisnya adalah ditulis dengan kalimat dunghill, D-U-N-G-H-I-I-L. Dunghill itu kumpulan kotoran hewan, tapi di bahasa Indonesia ditulis dengan pupuk. Nah saudara,
pada waktu membuat pupuk itu dia kotoran-kotoran hewan itu yang dikumpulkan, maka garam itu ditaburkan di atasnya, saudara. Garam itu ditaburkan di atas kumpulan pupuk tadi, kumpulan kotoran, kumpulan kotoran hewan tadi. Tujuannya apa, saudara? Agar bakteri yang merusak di dalam kotoran hewan tadi itu mati, tinggal bakteri yang baik saja. Jadi pada waktu sudah jadi pupuk, pada waktu disebarkan ke tanaman, maka tanaman ini menjadi cepat tumbuh. Garam sebagai pupuk, saudara dan saya sebagai pupuk. Saudara dan saya adalah desinfektan. Pada waktu saudara lagi ngobrol berdua dengan orang yang mengeluh kondisi sulit, Pak, dagangan saya sepi sekali, saya hampir putus asa loh Pak, bahkan saya mau gantung diri saya. Karena saudara ingat status saudara, iya jadi saya sepi, kok habis sepi kabel larang, jom ini dunia yuk kok gak ngerti. Saudara ingat, saudara adalah garam. Perkataan saudara kan berbeda. Memang keadaan sulit, semua mengeluh sepi, tapi percayalah bahwa Tuhan akan memberikan segala sesuatu tepat pada waktunya. Karena berkat Tuhan itu setiap hari, hari per hari. Hari ini Senin sampai dengan Sabtu, Bapak Ibu masih ingat Tuhan memberkati umat Israel dari Senin sampai menjelang Sabat satu. Tapi besok Sabat dia terima 2. Hari Senin ini pendapat saya cuma separuh, Pak. Sudah mengucap syukur saja. Karena dalam mengucap syukur maka semuanya akan tercukupi. Nanti di hari-hari ini ada yang sudah dapatnya double 2. Hari Senin biasanya dapat 500.000, dapat cuma 200.000. Saudara harus bilang apa? Mengucap syukur. Masih ingat saudara? 5 roti 2 ikan. Pada waktu orang banyak berkumpul seperti ini, Yesus ngomong gini, tanya sama Filipus lagi, di mana kita bisa beli roti? Filipus jawabnya apa? Filipus? Di sini Tuhan, di situ Tuhan. Filipus ngomong apa? Uang 200 dinar mana cukup? 200 dinar itu kalau nggak salah 10 juta, saudara. Kalau perkiraan ya, kalau itu dinar Kuwait 10 juta. Filipus ngomong, aku butuh uang 10 juta Tuhan untuk ngasih makan sekian. Ada muridnya satu lagi zamannya Andreas. Tuhan, ini cuma ada berapa roti, saudara? 5 roti 2 ikan. Apa artinya Tuhan buat segini? Ini Andreas menunjukkan yang dipunya cuma ini. Filipus yang dibutuhkan ini Tuhan. Andreas punya, tapi Yesus ngajar gimana? Yang kecil ini diambil, lalu dia apa, saudara? Mengucap syukur. Setelah mengucap syukur dibagi-bagikan semua. 5.000 orang makan, masih sisa. Hari Senin Pak cuma dapat 250.000, biasanya 500.000. Mengucap, karena mengucap syukur akan melipat gandakan. Mengucap syukur adalah kekuatan untuk mendatangkan yang lebih besar, saudara. Tenang apa? Loh, saya ya praktek kok, makanya saya cerita pada saudara. Mengucap syukur adalah kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Tuhan memberikan kekayaan. Apakah pada waktu saudara saya percaya sama Yesus, Tuhan langsung, ya saya kasih kekayaan, ini uang dari surga, apa begitu? Tidak. Dia berkata, Tuhan memberikan kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Mengucap syukur adalah satu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Hari Senin 250, hari Selasa Pak plus B100. Apa yang harus dikerjakan? Mengucap syukur. Senin sampai dengan Sabtu, nanti sudah lihat di antara hari ini ada yang Tuhan ngasih double porsi, ada yang ngasih 3 double, ada yang 1, ada 2, ada 3. Pernah Pak? Lah saya yang ngalami kok. Senin dapat sekian,
saya bilang sama istri, ayo pagi, bangun pagi jam 4 sudah mengucap syukur. Malam mau tidur bersama, bolon ngantuk-ngantuk, ayo gandeng kadang-kadang di kamar tidur ngantuk, mengucap syukur. Itu pun akan dicukupkan saudara. Jadi pada waktu saudara berfungsi sebagai desinfektan, sebagai pupuk, maka perkataan saudara akan membunuh perkataan yang negatif dari saudara-saudara kita saat kita berkumpul. Sudah tahu fungsi kita? Fungsi kita yang pertama sebagai garam, sebagai gunanya di ladang. Garam berguna di ladang adalah untuk mematikan rumput-rumput semua tumbuhan di ladang. Dimanapun saudara dan saya berada, karena saudara fungsinya garam, maka pekerjaan iblis, pekerjaan setan akan gagal karena saudara ada di situ. Entah saudara ada di Karangasri, entah saudara di Karangtengah, entah saudara berada di Jogja, ada di Semarang, ada di Malang, saat saudara tinggal di situ, maka lingkungan saudara yang harusnya setan menghancurkan, mengirimkan segala penyakit karena saudara itu gagal. Saya pernah melihat saudara di tempat saya itu di Ngria Ngudu Asri. Saat kami masuk, itu anak timur rumah saya itu ada anak kecil nangis sekali. Dan tiap hari nangis, dia langsung pindah itu nangis, sampai saya berkata bagi saya, apa kita perlu doakan ya itu ya anak? Tapi jangan, sebab kita orangnya belum bisa menerima. Tapi pada waktu kita berdoa di rumah, berikutnya anak itu sudah nggak nangis sampai sekarang. Kenapa? Karena kita fungsinya sebagai garam. Garam untuk ladang bersifatnya dimanapun saudara akan menggagalkan pekerjaan setan. Garam untuk pupuk, dimana saudara bersama-sama. Perkataan saudara berfungsi sebagai disinfektan. Amin. Kesimpulannya apa Pak? Kesimpulannya adalah setiap orang yang beriman pada Yesus Kristus adalah garam dunia atau garam bumi, saudara. Setiap orang yang percaya pada Yesus Kristus akan berfungsi di tempatnya menjadi sesuatu yang membatalkan setiap rencana, setiap rancangan iblis yang akan tumbuh di kita itu atau dimanapun sudah berada. Saudara, orang yang melekat pada Yesus sebagai garam, dia berfungsi sebagai pupuk. Dia berfungsi sebagai pupuk adalah sebagai disinfektan. Jadi kalau ada ketemu teman kita juga ngobrol, iya jene, nah itu jene pegawainya yang ngono tok, gak jujur, mari utang mana. Saudara, perkataan kita, kalau kita mendengar itu, maka dia tuh cerita sana. Tapi karena kita disinfektan, sudah Bu, biarkan saja. Kalau kita ketemu, nanti kita ajari. Kalau enggak, kita doakan saja. Pernah nggak Bapak Ibu para PKS mendengar keluhan anaknya, Pak, lawang ini tak utangi loh, yontek nih, saya utang nih Pak, sus tekon nih, saya utang, aku sampai mumet Pak, aku sampai budek Pak, rasanya delok wong situ iki. Saudara adalah disinfektan. Gimana saya ngajari istri jawab, gimana cara jawab? Dia ngomong gini, Pak, lale aku terus ngrungokno ngene iki lho Pak, lah susah aku malah stres, lawang dia harus dibantu bareng si pancetai. Saya bilang, kamu adalah disinfektan. Caranya sudah Bu, Ibu kan PKS, tidak apa-apa, didoakan aja dulu. Nanti kalau dia utang lagi, yang sekali dua kali sudah jangan ditagih. Sekarang diajari supaya dia bisa berusaha, bergantung kepada Tuhan, bukan bergantung pada kita yang punya duit. Saudara, ingat kita sebagai disinfektan. Tegang ya. Saya undang Bang berdiri sama-sama kalau tegang. Yuk Mas Ibot, yuk berdiri Pak. Haleluya. Sudah tahu fungsinya saudara dan saya? Saudara adalah garam dunia.
saudara bermanfaat sebagai di ladang. Saudara harus punya manfaat sebagai pupuk. Masih ingat saudara di ladang? Ada di ladang, ada bicara di mana saudara berada. Dimanapun saudara berada, saudara adalah orang yang menggagalkan setiap rencana setan.